Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Syakira Az-Zahra Hadi Putri dari Fakultas Rekayasa Sistem Prodi Teknik Informatika Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai tugas dari salah satu mata kuliah saya, yaitu pemrograman framework. Di video ini kami ditugaskan untuk membuat sebuah presentasi di mana kami menjelaskan mengenai beberapa jenis framework disertai dengan kelebihan dan kekurangannya. Jadi akan saya mulai saja untuk presentasinya. Semoga teman-teman dapat mengerti. Jadi judul yang saya ambil adalah kelebihan dan kekurangan jenis framework sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya. Dan ini adalah profil saya sebagai yang akan mempresentasikan. Kita mulai dengan materi awal, yaitu mengenal mengenai framework. Framework sesuai dengan namanya adalah kerangka kerja untuk mengembangkan aplikasi berbasis web atau desktop. Framework diciptakan untuk mempermudah kinerja dari programmer sehingga seorang programmer tidak perlu untuk menuliskan kode secara berulang-ulang karena di dalamnya sendiri hanya perlu menyusun komponen-komponen program saja. Nah, di slide ini saya menampilkan beberapa dari fungsi framework. Yang pertama adalah kode program lebih terstruktur. Maksud dari kode program terstruktur di sini, framework dapat membuat sebuah program yang akan dimasukkan ke dalam sebuah komponen sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang kedua yaitu membantu kinerja dari developer sesuai dengan penjelasan pengertian yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga, meningkatkan keamanan perangkat lunak atau website. Dan yang keempat, pemeliharaan dan dokumentasi dari website lebih mudah. Dan yang kelima yaitu mempercepat dalam proses pembuatan website. Kita beralih pada framework jenis CSS. Yang pertama yang disebut dengan Bootstrap. Jadi teman-teman, framework jenis CSS yang disebut dengan Bootstrap ini ada framework HTML, CSS, dan JavaScript yang berfungsi untuk mendesain website responsif dengan cepat dan mudah. Kerangka kerja open source ini diciptakan pada tahun 2011 oleh Mark Otto dan Jacob Thornton dari Twitter. Nah, untuk kelebihan dari kerangka kerja Bootstrap ini, yang pertama yaitu ramah untuk pemula, yang kedua grid system yang canggih, yang ketiga kompatibilitas dengan web browser terbaru, yang keempat bersifat open source, yang kelima kebebasan kustomisasi, yang keenam rutin diperbaharui, dan yang ketujuh tersedia dokumentasi yang lengkap. Untuk penjelasan lebih jelasnya, teman-teman bisa mengakses link web yang sudah saya sediakan pada slide bagian atas. Selanjutnya kita beralih pada kekurangan dari kerangka kerja Bootstrap ini. Yang pertama yaitu elemennya banyak digunakan developer website lain. Yang kedua, bisa memperlambat website, dan yang ketiga memperlambat proses belajar. Jadi kerangka kerja Bulma ini dapat diartikan sebagai modern CSS framework yang berbasis Flexbox. Intinya, Bulma merupakan salah satu responsive CSS framework yang dibangun dengan Ruby dan Jquery, tool yang dapat memudahkan dalam pembuatan tampilan sebuah web. Sama halnya dengan Bootstrap, Bulma CSS membantu programmer dalam membuat tampilan website yang responsif dengan komponen-komponen yang telah disediakan, namun tidak termasuk JavaScript. Untuk kelebihan Bulma sendiri, yang pertama menggunakan konsep yang flexible box. Flexbox atau flexible box merupakan salah satu layout mode dimaksudkan untuk mengakomodasi ukuran layar yang berbeda dan perangkat tampilan yang berbeda. Yang kedua, dapat di-customize dengan mudah. Yang ketiga, layout yang tersedia bervariasi. Dan yang keempat, komponen dan elemen yang cukup banyak. Sedangkan untuk kelebihan
Sedangkan untuk kekurangan dari Bulma sendiri, belum tersedia JavaScript yang dapat mempercepat pembuatan web dan sedikit tersedia template. Selanjutnya kita beralih pada framework jenis CSS yang disebut dengan Materialis. Untuk kerangka kerja yang satu ini dapat diartikan sebagai salah satu framework jenis CSS yang menerapkan tampilan material design. Munculnya material design pada halaman desain website karena terinspirasi oleh desain yang ada pada aplikasi mobile yang telah diluncurkan oleh Google. Untuk kerangka kerja Materialis ini diciptakan dan dikembangkan oleh Google dengan tujuan membuat pengalaman tampilan desain website yang lebih modern. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama yaitu menerapkan modern design, yang kedua menggunakan SAS sebagai proses pembuatan tampilan CSS-nya. Dengan menggunakan SAS atau SASS memungkinkan pengguna bisa lebih cepat menambah elemen baru di dalam SAS-nya. Yang ketiga, lebih cepat digunakan, dan yang keempat bersifat responsif. Untuk framework yang selanjutnya kita beralih untuk framework jenis JavaScript yang diberi nama AngularJS. Apa sih AngularJS? Jadi AngularJS dapat diartikan sebagai kerangka kerja aplikasi web open source. Awalnya dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang bernama Misko Hevery dan Adam Abrons. Dan sekarang telah dikelola oleh Google dengan versi terbaru adalah 1.4.3. Untuk kelebihan dari AngularJS sendiri, yang pertama adalah kaya dan responsif, yang kedua telah teruji, yang ketiga komponen dapat digunakan kembali, yang keempat murni halaman view HTML. Sedangkan kekurangannya yaitu bersifat tidak aman dan tidak degradable. Selanjutnya kita beralih pada framework JavaScript yang kedua yang disebut dengan React.js. Sebenarnya React.js ini bukan merupakan framework, melainkan library JavaScript yang menggabungkan kecepatan JavaScript dan menggunakan cara baru untuk merender halaman web, membuatnya sangat dinamis dan responsif terhadap masukan pengguna. Beberapa kelebihan diantaranya mudah dipelajari dan digunakan, membuat aplikasi web dinamis lebih mudah, komponen dapat digunakan kembali, peningkatan kinerja yang terjadi secara berkala, dan library yang tersedia cukup banyak. Sedangkan untuk kekurangannya, dokumentasi sangat-sangat buruk, view bagiannya banyak, dan JSX sebagai pembatasnya. Kita beralih pada framework JavaScript yang diberi nama Node.js atau Node.js. Node.js ini dapat diartikan sebagai sebuah platform yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web. Platform ini menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrogramannya. Seperti yang diketahui, JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang hanya berjalan di sisi klien. Namun, dengan aplikasi Node.js, pengguna bisa melengkapi kekurangan tersebut dengan menjalankannya di sisi server, sehingga perannya sama dengan PHP, Ruby, Perl, dan sejenisnya. Untuk kelebihan dari Node.js sendiri, di antaranya bekerja dengan konsep non-blocking, selanjutnya cepat dalam mengeksekusi kode, single-threaded, dan bersifat open source. Selanjutnya kita beralih pada framework JavaScript yang diberi nama Ember.js atau Ember.js. Merupakan JavaScript yang berbasis open source yang digunakan pada client side yang dipakai untuk mengembangkan aplikasi web dan menggunakan pola arsitektur MVC atau Model View Controller. Dalam
Dalam Ember.js, root yang digunakan sebagai model, hand lebar sebagai view, dan controller memanipulasi data model. Untuk kelebihannya, secara otomatis menentukan root dan controller selama deklarasi sumber daya root, memiliki dukungan jenis tampilan yang luas, dan menggunakan template yang membantu secara otomatis memperbarui model. Beralih kepada frameworknya selanjutnya berjenis PHP yang diberi nama Code Igniter atau disingkat CI. Jadi Code Igniter ini merupakan aplikasi sumber terbuka yang berupa kerangka kerja PHP dengan model MVC atau model View Controller untuk membangun situs web dinamis dengan menggunakan PHP. CI memudahkan pengembang web untuk membuat aplikasi web dengan cepat dan mudah dibandingkan dengan membuatnya dari awal. Untuk kelebihannya sendiri, CI ini berukuran kecil yaitu sekitar 2 MB, dokumentasi sangat bagus dan lengkap, aturan coding yang tidak ketat, mudah dipelajari dan memiliki kinerja yang baik. Sedangkan untuk kekurangannya, library yang dimiliki sangat terbatas, tidak cocok dalam pembuatan web skala besar sebesar perusahaan, dan belum ada editor khusus. Selanjutnya, framework jenis PHP yang diberi nama Laravel. Laravel adalah sebuah kerangka kerja PHP open source yang dirilis di bawah lisensi MIT. Laravel dibangun menggunakan konsep MVC lagi, sama seperti CI. Kelebihan dari Laravel sendiri yaitu memiliki codingan yang simple, terdapat generator untuk membuat controller, model, view, dan lain-lain, fitur skema builder, migration dan seeding, query builder, dan fitur Electron ORM sudah tersedia. Sedangkan untuk kekurangannya, memiliki ukuran file yang cukup besar, membutuhkan koneksi internet hanya untuk instansi dan download library. Dan yang terakhir, tidak semua hosting cocok dengan framework Laravel. Beralih pada kerangka kerja PHP yang terakhir yang disebut dengan Zen, merupakan sebuah framework yang bersifat open source untuk membangun dan mengembangkan sebuah aplikasi web dengan PHP. Struktur dan komponen dari Zen ini bisa dibilang agak unik karena setiap komponen telah dirancang dengan beberapa dependensi pada komponen lainnya. Zen framework juga sangat fleksibel dan arsitektur yang bisa ditambah sehingga memungkinkan pengembang untuk menggunakan komponen secara individual atau yang sering disebut dengan use at will design. Untuk kelebihan dari Zen ini sendiri, yang pertama dibangun di atas teknologi PHP 5, URL bagus dan search engine yang friendly, dokumentasi yang dimiliki cukup lengkap, dan library juga cukup lengkap. Sedangkan untuk kekurangannya, agak rumit karena menggunakan OOP atau Object Oriented Programming, dan kekurangan yang terakhir yaitu proses install yang agak rumit. Nah teman-teman, cukup sekian untuk presentasi penjelasan mengenai kekurangan dan kelebihan dari jenis-jenis framework yang dimiliki oleh CSS, PHP, dan JavaScript. Sebenarnya masih ada banyak lagi framework dari jenis-jenis ketiga